Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Rizky dengan NIM 15 2023 005. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah AIK 4 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kustian MPD. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya paparkan adalah sebagai berikut. 1. Uraikan tujuan dan hikmah pernikahan, serta uraikan kriteria calon istri sesuai syariat Islam. 2. Jelaskan kewajiban dan hak suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, serta dalil yang mendukung pernyataan Anda. 3. Jelaskan latar belakang disyariatkannya faraid, sebutkan sebab waris, mewaris, dan sebab tidak mendapatkan warisan. 4. Buatlah simulasi perhitungan faraid keluarga Anda jika yang wafat adalah ayah, dengan meninggalkan warisan sebesar 100 juta rupiah setelah dikurangi zakat, pengurusan jenazah, hutang, dan lain-lain. Berapa jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris sesuai dengan kaidah fikih Islam. Baiklah, untuk materi yang pertama, pernikahan dalam Islam bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga ibadah mulia yang menyempurnakan agama. Sebagai pria, kita ingin membangun keluarga yang bahagia, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan yang pertama, menjaga diri dari godaan dan maksiat. Kedua, mendapatkan ketenangan jiwa sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. Ketiga, memperoleh keturunan soleh sebagai penerus nilai-nilai Islam. Selanjutnya, saling membantu membangun kehidupan Islami yang penuh dengan berkah. Hikmah pernikahan, membentuk kedewasaan dan rasa tanggung jawab, melatih pengendalian emosi dan penyelesaian masalah secara bijak, mendapatkan pasangan yang mendukung ibadah dan cita-cita. Kriteria calon istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan memilih wanita karena agama dan akhlaknya. Yang pertama, taat beragama, berakhlak baik, dan paham tanggung jawab sebagai istri dan calon ibu. Menjaga kehormatannya, menyenangkan lahir dan batin, serta sejalan dalam visi misi hidup dan ibadah. Untuk materi yang kedua, setelah membahas pernikahan, kini kita bahas hak dan kewajiban keluarga menurut Islam. Karena keluarga bukan hanya cinta, tapi juga saling tanggung jawab dan menunaikan hak. Hak dan kewajiban suami. Kewajiban suami yakni mencari nafkah lahir dan batin sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 34. Melindungi dan menyayangi istri sesuai dengan hadis Tirmizi. Hak suami yakni dihormati dan ditaati dalam kebaikan. Kehormatan dan harta suami harus dijaga. Hak dan kewajiban istri. Kewajiban istri adalah taat kepada suami sesuai dengan syariat hadis riwayat Ahmad, menjaga kehormatan diri dan rumah, melayani suami dengan kasih dan sayang. Hak istri yakni mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik, dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan lembut. Selanjutnya, kewajiban anak pada orang tua. Anak harus berbakti terhadap orang tua sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 23 dan juga tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi. Menjaga ucapan, membantu, membahagiakan, dan mendoakan orang tua. Kewajiban orang tua pada anak.
Yang pertama, memberi nama yang baik, nafkah dan pendidikan. Hadis riwayat Tirmizi mengajarkan akidah, ibadah dan akhlak, mendoakan dan menjadi teladan atau contoh untuk anak. Baiklah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai latar belakang faraid. Islam menentukan keadilan warisan dalam keluarga bahkan setelah kematian, sehingga pembagian warisan bisa menggunakan ketentuan Al-Quran. Adapun tujuan faraid yakni untuk mencegah konflik keluarga, menjamin keadilan ahli waris, menjaga harta tetap kepada yang berhak. Sebab-sebab mewarisi: seseorang mendapat warisan itu dikarenakan nasab atau keturunan, seperti anak, orang tua, cucu, atau saudara. Selanjutnya, pernikahan, suami atau istri saling mewarisi. Wala atau pembebasan budak. Dalam sejarah Islam, pembebasan budak bisa juga mendapatkan ahli waris jika tidak punya keluarga. Sebab-sebab gugurnya hak waris. Hak waris bisa gugur karena pembunuhan. Pewaris tidak mendapatkan warisan. Perbedaan agama. Muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi, yakni tertuang di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Budak tidak berhak mendapat warisan karena tidak memiliki hak pribadi. Baiklah, untuk materi terakhir yakni mengenai kondisi simulasi pembagian warisan, di mana sang pewaris adalah ayah dengan peninggalan harta senilai 100 juta rupiah. Ini merupakan harta bersih karena sudah dipotong hutang, zakat, dan biaya jenazah. Adapun ahli warisnya, yang pertama ibu atau istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, di mana kondisi orang tua pewaris sudah wafat. Baiklah, untuk perhitungannya, angka pertama, bagian ibu mendapatkan 1/8 bagian, karena anak 1/8 dikali 100 juta, maka mendapatkan 12.500.000. Jadi sisa warisan tadi 100 juta dikurang 12.500.000, sehingga didapatkan hasil 87.500.000. Langkah kedua, bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Anak perempuan, 1 anaknya masing-masing mendapatkan 1 bagian. Jadi total bagiannya 2 untuk anak laki-laki, dan anak perempuan mendapatkan 1 per 1 orangnya, maka pas menjadi 4 bagian. Anak laki-laki 2/4 dikali 87.500.000, hingga didapatkan hasil 47.750.000. Anak perempuan 1/4 dikali 87.500.000, sehingga didapatkan hasil 21.875.000 rupiah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika di dalam video ini terdapat kesalahan baik dari ucapan ataupun tindakan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.